Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet with me, Mrs. Stitch. Mrs. Stitch, gawat, ini gawat sekali. Mrs. Stitch, aku dengar di berita besok akan terjadi gerhana matahari, dan ada orang yang berkata padaku kalau gerhana matahari itu terjadi karena matahari dimakan oleh raksasa yang sangat besar. Mrs. Stitch, aku takut sekali, Mrs. Stitch. Peri Science? Pasti Peri Science belum mempelajari video tentang pengaruh revolusi bumi ya? Mrs. Stitch tahu aja deh. Tapi Mrs. Stitch, kalau malam ini bulan sabit, berarti bulan sabit itu terjadi karena raksasa itu juga memakan bulannya ya? Mrs. Stitch, raksasa itu rakus sekali sih. Masa bulan dan matahari ikut dimakan? Itu kan besar. Mrs. Stitch, gimana ini? Peri Science, sebaiknya kita belajar tentang pengaruh revolusi bumi yuk. Iya, Mrs. Stitch. Sahabat sains, gerhana matahari, gerhana bulan, dan fase bulan terjadi karena pengaruh revolusi bumi dan revolusi bulan. Pada saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada garis lurus, maka akan terbentuk bayangan yang disebut dengan umbra dan penumbra. Umbra adalah bayangan yang lebih pekat, sedangkan penumbra adalah bayangan yang samar-samar. Kedua bayangan inilah yang akan menyebabkan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Area yang terkena penumbra akan mengalami gerhana sebagian, sedangkan area yang kena umbra akan mengalami gerhana total. Saat matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, dan bulan berada di antara matahari dan bumi, maka bulan akan membentuk bayangan penumbra dan umbra bulan. Bayangan ini akan mengenai daerah di bumi. Daerah di bumi yang terkena bayangan penumbra bulan akan mengalami gerhana matahari sebagian, sedangkan daerah di bumi yang terkena bayangan umbra bulan akan mengalami gerhana matahari total. Sahabat sains, bulan berevolusi terhadap bumi dengan orbit yang berbentuk elips, sehingga ada saatnya di mana bulan berada pada titik yang dekat dengan bumi, dan ada saatnya di mana bulan berada pada titik terjauh dari bumi.
saat bulan berada pada titik terjauh dari bumi dan matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, maka akan terbentuklah bayangan perpanjangan umbra. Jika bumi terkena bayangan perpanjangan umbra, maka daerah bumi tersebut akan mengalami gerhana matahari cincin. Terdapat beberapa catatan penting terkait gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari hanya mungkin terjadi pada saat fase bulan baru. Yang kedua, ketika terjadi gerhana matahari, maka bagian matahari yang tertutup terlebih dahulu adalah sebelah kanan atau sebelah barat. Yang ketiga, gerhana matahari total paling lama hanya terjadi selama 7 menit. Dan yang keempat, gerhana matahari hanya dialami oleh sebagian bumi pada siang hari. Selanjutnya adalah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus dan bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada gerhana bulan juga terdapat bayangan umbra dan penumbra. Apabila bulan terkena bayangan penumbra bumi, maka akan terjadi gerhana bulan sebagian. Dan saat bulan terkena bayangan umbra bumi, maka akan terjadi gerhana bulan total. Gerhana bulan total diawali dan diakhiri oleh gerhana bulan sebagian. Terdapat dua catatan penting terkait gerhana bulan. Yang pertama, gerhana bulan hanya terjadi saat bulan purnama. Dan yang kedua, lama gerhana bulan kurang lebih selama 6 jam, di mana gerhana bulan totalnya kurang lebih 1 jam 40 menit dan sisanya adalah gerhana bulan sebagian. Revolusi bulan terhadap bumi mengakibatkan area yang terkena sinar matahari di bulan menjadi berbeda-beda luasnya. Hal ini menyebabkan terbentuknya fase bulan. Fase bulan membuat bulan tampak berbeda-beda dari bumi. Ada bulan sabit, bulan setengah, bulan 3/4, bulan purnama, dan bulan baru atau bulan mati. Fase bulan diawali dengan bulan mati atau bulan baru pada hari pertama. Bulan tampak hitam dan tidak terlihat dari bumi. Pada hari keempat, bulan tampak seperti sabit. Lalu pada hari ke-8, memasuki fase bulan separuh. Kemudian pada hari ke-11, bulan 3/4, dan bulan tampak penuh atau bulan purnama pada hari ke-14. Kemudian dilanjutkan pada hari ke-17, bulan kembali tampak seperti bulan cembung atau bulan 3/4. Lalu pada hari ke-21 bulan separuh, dan kembali lagi menjadi bulan sabit pada hari ke-25, dan dilanjutkan dengan bulan mati. Hal ini terus berlangsung berulang-ulang dan disebut dengan fase bulan.
Terkait dengan rotasi bulan dan fase bulan, dikenal istilah bulan sinodis dan bulan sideris. Bulan sinodis adalah waktu yang diperlukan bulan untuk menyelesaikan fase bulan dari bulan baru kembali ke bulan baru, yaitu selama 29 hari. Sedangkan bulan sideris adalah waktu yang diperlukan bulan untuk berputar satu kali rotasi 360 derajat, yaitu 27 1/2 hari. Nah, perisaian sekarang sudah jelas ya bahwa peristiwa gerhana matahari, gerhana bulan, dan fase bulan adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan gerak revolusi bumi dan bulan, bukan karena dimakan oleh raksasa. Jadi, lain kali jika ada materi segera dipelajari ya.